Baru naik kita langsung dibagikan bungkusan. Ini isinya snack dan ada tulisannya snack time. Jadi ini dia teman-teman, pentolnya. Rp10.000 dapatnya lumayan banyak. Kalau Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan dan hari ini kita akan road trip lagi pakai mobil ini. Enggak sih. Jadi hari ini aku akan melakukan perjalanan naik bus tentunya dari Malang menuju ke Jakarta. Sekarang baru jam 7:09 dan nanti malam ceritanya aku ada acara di Jakarta. Jadi karena acaranya masih nanti malam, kita berangkatnya dari Malang itu naik bus aja karena perjalanan naik bus dari Malang menuju ke Jakarta itu sekitar 10 sampai dengan 12 jam ya, 13 jam lah paling lama dari Malang menuju ke Jakarta. Dan sekarang aku sudah berada di Terminal Arjosari Malang nih. Kebetulan hari ini bawa mobil ya ke terminal dari rumah. Jadi sekarang kita mau parkir mobilnya dulu. Yuk, let's go. Jadi banyak banget teman-teman yang nanyain kapan road trip lagi memakai mobil ini, Honda Civic. Sebenarnya road trip pakai mobil ini agak berat ya, karena di cost operasionalnya untuk road trip tentunya yaitu di bensinnya dan juga di tolnya. Juga setelah itu adalah afternya setelah road trip. Ini sambil cari tempat parkir, kita sambil ngobrol juga ya. Jadi ada banyak banget teman-teman yang request kapan road trip lagi pakai mobil ini. Jawabannya adalah belum tahu kapan, karena road trip pakai mobil ini, Honda Civic ini, cost-nya lumayan besar ya. Tentu saja di pertamanya itu adalah bensin, yang kedua adalah tol, yang ketiga adalah perbaikan setelah melakukan road trip, karena ya namanya juga mobil tua ya. Mobil ini usianya sudah 12 tahun. Jadi setelah perjalanan jauh itu pasti akan ada aja yang dibetulin, apalagi di bagian kaki-kaki. Jadi itu adalah hal yang aku belum siap untuk itu, karena biayanya akan besar dan tidak worth it untuk aku yang masih menjadi anak kos tentunya untuk mengeluarkan uang sebegitu banyak dalam membuat konten road trip memakai mobil ini. Oke, jadi sekarang aku sudah berada di tempat parkirnya. Dan kalau parkir untuk di Terminal Arjosari ini untuk mobil itu biayanya Rp3.000, kelihatan ya, Rp3.000 per hari ini. Jadi kalau misalkan kita nginep 2 hari gitu ya, ya bayarnya Rp6.000, 3 hari Rp9.000 ya, kelipatannya seperti itu. Sekarang kita langsung ke shelter keberangkatannya aja. Seperti biasa, aku cuma bawa tas ini doang karena perjalanan kita PP ya. Jadi hari ini berangkat, nanti malam meeting, besoknya udah pulang lagi. Jadi cuma bawa satu tas aja, satu set baju. Oke, sekarang kita keluar. Yuk. Nah, sedikit tips buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Malang dan pengen bawa mobilnya untuk nginep di Terminal Arjosari. Even nggak nginep pun, tips dari aku jangan parkir di bawah pohon. Karena pohon-pohon ini, dahannya itu ya, itu banyak yang udah kayak rapuh gitu dan siap untuk jatuh. Dan waktu itu ada kejadian mobil temenku kejatuhan dahan pohon tuh, misal kayak gitu tuh. Ya, kejatuhan itu dan akhirnya kacanya pecah. Jadi untuk lebih aman, parkirnya nggak usah di bawah pohon. Karena di sini ada lumayan banyak pohon. Apalagi di sini tuh pohon-pohon semua, tapi malah rame mobil yang parkir di sini ya. Tuh, itu udah pada mau jatuh semua tuh dahannya. Nah, jadi untuk lebih aman kita parkirnya nggak usah di bawah pohon. Apalagi kalau kita posisi nginap ya, kita nggak tahu kan ada hujan, angin segala macem. Jadi kita parkir di sebelah sini aja. Oke, sekarang kita menuju ke shelter keberangkatannya. Jam 7:16 ternyata bus yang kita naikin sudah standby teman-teman. GHTS 084. Jadi dia start dari kantor pusatnya Gunung Harta, Jalan Patimura, itu jam 7. Dan sekarang sudah sampai di shelter keberangkatan. Nggak pakai lama, kita langsung diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Dan saat ini penumpangnya baru 3 orang aja termasuk aku.
Tapi setelah ini kita menuju ke ininya, ke garasinya Gunung Harta yang berada di Pakis. By the way, perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta, pemberangkatan pagi seperti ini ya, biasanya ditempuh dengan waktu paling cepat 10 jam, paling lama 13 jam, tergantung bagaimana trafficnya nanti. Tapi harusnya cepat sih hari ini. Nah, ini ada bus apa itu? Lagi berhenti tuh. Wah, Al Mubarok pariwisata ya. Nah, jadi ini dia, aku duduk di nomor 3C karena aku baru pesan kemarin sore, jadi dapatnya di belakang, teman-teman. Nah, kursinya seperti ini, memakai kursi buatan Aldila, ini ada tulisannya GHTS di tiap kursinya. Kemudian di sini kita diberikan selimut berwarna abu-abu, ini selimutnya tebal dan juga besar ya. Terus ada bantalnya ya, seperti inilah bantalnya Gunung Harta ya, seperti kalian tahu. Ya, gini aja sih bantalnya. Kemudian di sini juga kita diberikan leg rest, di mana leg restnya ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Jadi dibuka seperti ini untuk naruh alas kaki kita, sendal atau sepatu kita. Sebelum pakai leg restnya kita taruh dulu di sebelah sini tuh. Habis itu kita tutup dan ini bisa dimaju mundurin seperti ini, bisa di adjust untuk posisinya. Kalau sudah, sekarang kita bisa taruh kaki kita di atas leg restnya dan ini enak banget tuh. Kemudian juga di sini kita diberikan AVOD atau audio video on demand. Jadi ini adalah entertainment system kita sepanjang perjalanan, tapi ini belum dinyalain ya. Masih dimatiin. Nanti kalau udah nyala kita coba utak-atik. Terus di bagian atas, di bagian lower AC-nya, ini kita diberikan charger. Jadi ada 2 USB slot di sebelah sini, dan juga ada lampunya untuk menerangi kita ketika malam. Terus juga di bagian atas ada kompartemen penyimpanan yang ada tutupnya. Jadi buat teman-teman yang bawa tas kecil yang bisa dibawa ke kabin itu bisa taruh di bagian atas seperti itu. Terus di sana ada pengharum ruangannya dan ada TV-nya juga, tapi TV-nya ditutup ke atas. Terus ada tulisan warning USB port dan stop contact khusus charger HP. Jadi jangan ngecas lain HP di dalam bus ya teman-teman. Kemudian di kursinya ini terdapat armrest yang bisa kita lipat dan juga di tiap kursinya itu ada tombol berwarna orange seperti ini. Ini tombolnya bisa kita pencet untuk merebahkan si sandaran punggungnya. Jadi kalau kita pencet sambil dorong ke belakang kita bisa rebahin sandaran punggungnya seperti ini. Tapi jangan full sampai belakang ya karena nanti kasihan penumpang di belakangnya bakal kejepit teman-teman. Di dalam sini tuh enak banget vibes-nya. Juga juga bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 2542. Jadi perpindahan giginya tuh nggak ada. Jadi nyaman banget kita kalau jadi penumpang di sini. Dan wah ini nih ada Hawaii Water Park. Jadi ini salah satu wisata di Malang kalau teman-teman suka berenang ya. Bisa main ke situ tuh. Dekat banget sama pintu tol Singosari. Kemudian sekarang cuacanya cerah banget ya teman-teman. Jadi perjalanan kali ini luar biasa. Menyenangkan sekali ini startnya. Iya, seperti biasa pemberhentian pertama setelah kita naik dari Terminal Arjosari, itu kita menuju ke garasinya PO Gunung Harta yang terletak di Pakis. Jadi kalau teman-teman dekat sama Pakis itu bisa naiknya dari dari garasinya PO Gunung Harta. Itu garasinya enak, nanti kita lihat ya. Dan kalau nggak salah di sebelahnya tuh ada Indomaretnya gitu deh. Jadi kita bisa jajan dulu sambil nungguin penumpangnya naik ke bus. Nah ini dia garasinya GHTS Gunung Harta Transport Solution. Jadi deket banget sama exit tol Pakis. Jadi dari exit tol lampu merah belok kanan sampai deh langsung. Nah itu tuh ada busnya. 2 double decker terlihat dari kejauhan ya. Tuh, wah dan ini kita mau masuk ke dalam, jadi ini parkirnya harus maju dulu, maju kanan terus mundur kiri. Nah jadi ya seperti inilah kalau di kantornya, di garasinya Gunung Harta, garasinya Gunung Harta Transport Solution. Jadi ini kita harus maju dulu, ambil haluan terus mundur kiri dan ya minta waktu sebentar buat bapak-bapak yang lagi lewat, kita mau parkir dulu.
Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita turun dulu, kita jajan dulu di Indomaret yang berada persis di sebelah garasi. Jam 7:45 setelah berhenti kurang lebih 10 menitan, kita diberangkatkan kembali dari garasinya Gunung Harta Transport Solution. Ini garasinya keren banget sih. Kapan-kapan kita main ya ke garasinya ya. Nah, jadi kita langsung dibagikan snacknya teman-teman. Ini dia. Jadi kita langsung unboxing aja. Yang pertama ada roti. Ini ada tulisannya Gunung Harta. Ini rasa coklat ya. Kemudian ada lagi, ini dia teh pucuk. Wah, tahu ada teh pucuk tadi aku nggak beli itu ya, nggak beli susu ultra. Kita taruh dulu teh pucuknya. Kemudian ada lagi, ini ada botol lagi air mineral. Nah ini juga ada labelnya Gunung Harta Transport Solution. Nah tuh lagi pada senam tuh petugas tolnya. Wih seru banget ya. Dan yang terakhir ada 2 butir permen mints di dalamnya. Jadi seperti inilah isi dari bungkusan snacknya GHTS yang kita naiki. Wah ini sih lumayan sih, bisa ngeganjel lapar sampai ke rumah makan nanti di Ngawi. Karena sudah mulai panas, jadi ini kita pakai untuk hordengnya atau tirainya nih, menutupi kaca. Jadi kita bisa dapat hordeng di kiri dan juga di kanan. Jadi bisa menutupi full kaca di samping kita. Begitu juga dengan penumpang sebelah kiri itu ditutup juga pakai hordeng ya, karena udah mulai panas. Ya, ini aku sambil ngecas HP teman-teman. Seperti biasa dicolokin di atas. Dan ini AVOD-nya sudah nyala ya. Ini sudah berwarna merah, tinggal kita pencet aja tombol powernya dan dia akan nyala. Jadi basicnya ini AVOD-nya adalah sebuah Android ya. Tuh, dan dia kalau nggak salah ini besarnya sekitar 10 inch, 10,1 inch, dan langsung muncul tanda kita disuruh memakai seat belt. Jadi di tiap kursinya ini ada seat beltnya tuh, kayak di pesawat ya, langsung disuruh pakai seat belt teman-teman sambil nungguin si AVOD-nya menyala. Nah sudah selesai untuk bootingnya, nih device is starting. Nah ini dia, jadi seperti inilah tampilannya. Ini tanggalnya salah ya, tanggalnya 1 Januari 2011. Coba kita lihat, yang pertama ini ada musik. Coba kita buka ya, musiknya ada apa aja isinya. Tinggal pencet aja musik dan tidak ada isinya ternyata teman-teman. No songs. Coba kita balik lagi video. Wow, dia langsung ngebuka aplikasi MX Player. Apakah ada isinya? Oh, ternyata tidak ada isinya. No media files found. Coba kita buka apps. Di apps-nya ini ada Chrome, terus ada YouTube, ada Spotify. Jadi kita bisa konekin aja sih. Basicnya sama seperti Android, kita tinggal tethering aja menggunakan koneksi dari HP kita nih. Tuh ada wifi-nya. Kita tinggal konekin ke HP kita, terus kita bisa browsing menggunakan AVOD-nya ini. Gitu sih, karena nggak ada isinya sama sekali ya. Musik sama videonya nggak ada isinya. Biasanya tuh kayak ada filmnya gitu. Nah, untuk mendengarkan suara dari AVOD-nya, ini kita bisa colok USB ataupun jack 3,5 mm yang berada di samping kanan dari AVOD-nya. Tapi kalau aku sih nggak butuh AVOD sih. Aku lebih mending nikmatin perjalanannya aja dengan lihat pemandangan dan tidur. Jadi kita matiin aja, tinggal pencet tahan 3 detik untuk tombol powernya dan langsung power off di sini. Dan dia langsung shutting down. Tuh, shutting downnya cepet banget ya, langsung mati. Dan ini kita bisa lipat lagi, jadi bisa di adjust untuk posisinya seperti ini. Oke. Nah ini kita tiba di agennya Gunung Harta Lawang. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Lawang dan sekitarnya bisa naik bus Gunung Harta dari agen sini ya. Agen Gunung Harta sini ada nomor teleponnya, tinggal langsung ditelepon aja. Ini juga berbarengan dengan apa, PO Handoyo tuh dan medali emas.
Jam 8:56, ya hampir jam 9 pagi, ini kita tiba di agen atau perwakilannya Gunung Harta Transport Solution di Surabaya, Medaeng. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Surabaya, Medaeng dan sekitarnya bisa naiknya dari sini, bersebelahan juga dengan perwakilannya Medali Emas. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Seperti biasa kalau kita naik bus Gunung Harta, itu kita keluar tol Penompo untuk menuju ke SPBU sekaligus perwakilannya Gunung Harta di Mojokerto. Teman-teman, seperti biasa di SPBU-nya Gunung Harta ini, bus yang kita naikin, ya semua bus Gunung Harta masuk sini untuk isi solar ya atau isi BBM. Dan seperti biasa kalau lagi berhenti di sini, aku selalu turun. Pertama, selain ke toilet ya, toiletnya sebelah sini, kita mau beli pentol. Jadi pentol di sini tuh khas banget, pentol SPBU-nya Gunung Harta. Ini pentolnya ada di depan musola nih, di belakangnya truk-truk ini. Jadi kita beli pentol dulu, habis itu baru ke toilet. Oke, mana ya? Biasanya di belakang sini nih harusnya. Nah, ini dia. Pentol Poyo. 10.000, Pak. Campur, Pak. Campur. Apa aja itu, Pak? Yang besar, yang kecil tahu. Oh iya. Campur. Jadi ini dia teman-teman, pentolnya. Rp10.000 dapatnya lumayan banyak. The best sih pentol di sini. Oke, kita ke toilet dulu, habis itu kita balik lagi ke bus kita. Ya, sambil nunggu bus yang kita naikin sedang mengisi solar. Ini di sini ada bus Gunung Harta GHTS 019. Ini sedang trouble nih kayaknya. Tuh. Penbelnya terlepas tuh AC ya, penbel AC itu harusnya. Lagi di storing. Nah, itu mobil storingnya. Jadi di sini teman-teman, selain SPBU, di sini juga ada kantornya Gunung Harta sekaligus perwakilan. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Gunung Harta, bisa juga naiknya dari SPBU Gunung Harta Mojokerto ini. Ada beberapa penumpang yang naik dari sini. Selesai untuk pengisian BBM dan juga menaikkan 3 penumpang dari SPBU-nya Gunung Harta Mojokerto, kita kembali diberangkatkan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu rumah makan Taman Sari di daerah Ngawi. Dan ini tumben banget traffic di sini nggak begitu padat. Biasanya kalau kesini sore itu macet deh, lumayan macet ya. Waktu istirahat kurang lebih 30 menit. Hubungan tiket sebelah kan tangan dipersiapkan.
Setelah saya istirahat, kita kembali ke armada. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, sekarang jam 11 lewat 39 menit. Ini kita tiba di rumah makan Taman Sari Ngawi. Jadi rumah makan Taman Sari ini adalah tempat pemberhentian untuk servis makan dari bus Gunung Harta yang kita naikin. Sebelum kita masuk ke dalam untuk melakukan servis makan, jangan lupa tiketnya dibawa karena di tiketnya itu ada kupon servis makan yang akan kita tukarkan ke petugas di dalam. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita mau bahas busnya dulu karena kita belum sempat bahas si busnya ini. Yes teman-teman, jadi ini adalah Gunung Harta Transport Solution dengan kodenya GHTS 084. Bus ini melayani rute dari Malang, Surabaya, Jakarta, Bogor, finishnya di Bubulak, Bogor ya. Terus bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500RF 2542 yang dipastikan perjalanan kita bersama bus ini bakalan nyaman banget. Kemudian bus ini ganteng banget karena tidak ada modifan macam-macam di bus ini ya. Jadi cuma ada velgnya tuh, velg Alcoa yang kinclong banget dan kerawat banget. Kemudian di bagian depannya cuma ada satu running text di bagian bawah aja. Setelah itu udah nggak ada modifan macam-macam lagi. Jadi bus ini kelihatan mewahnya, elegannya tuh kelihatan banget. Kemudian bus ini bisa mengangkut kalau nggak salah 36 orang penumpang di bagian atas. Karena bus ini menggunakan bodi UHD, Ultra High Deck, jadi di bagian atas penumpang, di bagian bawahnya untuk barang. Jadi ini bisa muat motor full tanpa harus dicopot-copot spionnya dan bannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian di bus ini juga ada toiletnya. Dan di bus ini juga ada free coffee-nya. Jadi ada semacam kayak dispenser yang kita disediakan kopi, teh, dan lain-lain yang bisa kita seduh selama perjalanan bersama bus Gunung Harta Transport Solution ini. Ya, seperti itu aja sih untuk penjelasan dari busnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah makannya. Tapi aku nggak makan karena entah kenapa nggak lapar ya. Tapi makanannya di sini macam-macam. Ada nasi rames, soto, bakso, dan lain-lain. Dan seperti inilah suasananya. Jadi karena sepi ya, cuma bus kita aja. Jadi nggak begitu banyak orang. Jadi kita langsung aja keluar lagi teman-teman. Nah, rumah makannya Gunung Harta yang ini itu adalah bangunan baru. Kalau bangunan lamanya ada di sebelah sini tuh yang ada tiara mas. Juga toiletnya di sini dan musolahnya ada di paling kanan dari rumah makan. Setelah istirahat kurang lebih 30 menitan, kita kembali melanjutkan perjalanan. Setelah ini sudah tidak ada pemberhentian lagi. Kalau nggak salah sih waktu itu aku naik terakhir itu masih ada pemberhentian di rest area kilometer 102 ya. Tapi nggak tahu nih nanti ada berhenti lagi atau enggak. Siapa tahu ada perubahan kan. Dan ini depanku ada bayi lucu banget ya. Tuh lagi makan. Ini lucunya. Istirahat, kembali ke armada. Kita lanjutkan lagi perjalanan. Sekian, terima kasih. Sekarang jam setengah 6 sore, ini kita tiba di rumah makan Taman Sari. Jadi rumah makan Taman Sari di rest area kilometer 102 ini adalah tempat pemberhentian kedua kita untuk melakukan servis makan. Jadi kalau kita naik Gunung Harta, ini kita mendapatkan 2 kali servis makan teman-teman. Dia servis makan kedua kita, fried chicken ya, ayam goreng, ini ada sausnya, sambalnya, ABC ekstra pedas. Jadi kita makanannya box gini ya. Kalau 6 bulan lalu aku naik bus ini, makanannya itu dibawa ke bus, jadi kita makan di bus. Tapi kali ini mungkin karena masih terlalu cepat dan nunggu maghrib ya. Tuh, masih jam setengah 6, mungkin sekalian nunggu maghrib baru kita melanjutkan perjalanan. Jadi kita makannya di sini. Luar biasa timetable-nya. Oke teman-teman, kita sudah selesai makan dan sholat. Jadi bus Gunung Harta ini luar biasa ya. Timetable-nya tuh bagus banget. Berhenti pertama untuk makan siang itu pas banget jamnya sholat zuhur. Dan berhenti kedua kalinya untuk servis makan kedua pas banget sholat maghrib.
mantap, timetable-nya tuh ngepasin banget sama jadwal sholat. Oke, sekarang kita tunggu, mungkin sebentar lagi ya kita akan diberangkatkan dari rest area kilometer 102 menuju ke pemberhentian terakhir dari busnya di Bogor. Iya, setelah berhenti 30 menitan kita langsung diberangkatkan kembali. Luar biasa ya, amazed banget sih sama timetable-nya, bisa ngepas gitu. Siangnya di di Ngawi, Taman Sari Ngawi untuk sholat zuhur, jadwalnya juga pas jam setengah 12-an ya. Dan istirahat kedua di Taman Sari rest area kilometer 102 ngepas juga sama maghrib. Luar biasa Gunung Harta. Dan 2 kali makan plus snack. Luar biasa sih. Ini kita ngedrop penumpang di gerbang tol Karawang Timur ya. Dan di depan kita tuh ada Garuda Mas dengan bodi terbarunya Laksana Legacy SR3. Itu pakai sasis 1836 kalau nggak salah. Cakep, kapan-kapan kita cobain ya naik Garuda Mas. Belum pernah nih aku naik Garuda Mas. Menurunkan penumpang kembali di perwakilan Gunung Harta Transport Solution di Cikarang. Nah ini nih kantornya nih, tuh kantor cabang PO Gunung Harta Transport dan Solution. Nah sudah mulai ngantuk, saatnya kita membuat teh. Bukan kopi ya, karena aku nggak ngopi. Jadi kita seduh teh dulu di sini dispensernya. Ini ada yang warna merah. Ini kalau diangkat, ini belum kebuka teman-teman. Jadi ini kita angkat dulu ya. Nih nggak keluar airnya. Kita pencet tombol yang ada di sini nih. Nah, pencet tombol ini baru airnya keluar. Seperti itu cara menggunakan dispenser yang ada di bus ya, teman-teman. Biar safety. Udah selesai, kita ambil lagi, kita taruh di cup holdernya. Terus kita aduk di sini biar nggak tumpah-tumpah. Nah, seperti itu, teman-teman. Cara menyeduh teh di bus yang sedang berjalan. Tapi saking nyamannya bus ini ya, ini goyangannya nggak berasa loh. Luar biasa, Mercy. Nah ini kita tutup lagi. Oke, kita matikan lampunya. Kembali menurunkan penumpang di Bekasi Timur. Dan ini tiba-tiba busnya mati teman-teman. Nggak tahu kenapa ini. Mati busnya, mesinnya. Waduh, kenapa ya? Nah, nyala lagi. Dinyalakan lagi mesinnya. Kaget aku, kirain kenapa ini bus kok mati ya. Oke, kita lanjutin ngeteh lagi. Udah habis sih sebenarnya, kita bikin lagi tehnya. Oke, setelah Bekasi Timur ini kita langsung menuju ke terminal Pulau Gebang, terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Teman-teman, sekarang jam 20:36 kita tiba di terminal terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ya seperti biasa, walaupun aku beli tiketnya paling ujung ya ke Bubulak, tapi ini kita turunnya di Pulau Gebang aja. Setelah Pulau Gebang ini, bus ini akan berhenti di Terminal Kampung Rambutan, terus Pasar Rebo, terus Jati Jajar, Cibinong, dan terakhir di Bubulak Bogor ya kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang dari Malang menuju ke Bogor ataupun jalur yang dilintasinya Kelari, Cikarang Barat, Bekasi Timur, Pulau Gebang, Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jati Jajar, Cibinong, Bubulak, Bogor bisa naik bus. Gunung Harta ini recommended sekali kalau kalian berangkat pagi ya. Oke, busnya akan melanjutkan perjalanan kembali dari terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Terima kasih buat segenap kru Gunung Harta Transport Solution dengan nomor 084. Sampai ketemu lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah ikutin video ini dari Malang menuju ke Jakarta. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.